6 September. Ferdinand Magellan tidak menyelesaikan perjalanannya, namun salah satu kapalnya, Victoria, kembali ke Spanyol pada 6 September 1522, menjadi kapal pertama yang berhasil mengelilingi dunia. Ekspedisi ini membuktikan bahwa bumi itu bulat dan membuka jalan bagi eksplorasi global lebih lanjut. Bulgaria secara resmi bergabung dengan blok sentral, yakni Jerman, Austria-Hongaria, dan Turki Ottoman, pada 6 September 1915, menjadikan Perang Dunia Pertama semakin meluas. Keterlibatan Bulgaria memperpanjang konflik di Balkan. Pada 6 September 1965, Perang India-Pakistan kedua dimulai. Konflik ini terutama terjadi di wilayah Kashmir, dengan perang berakhir dalam gencatan senjata yang ditengahi oleh PBB, tetapi tidak menyelesaikan sengketa teritorial yang mendasari. Tanggal 6 September 1991, Rusia secara resmi mengakui kemerdekaan Lithuania, Latvia, dan Estonia setelah bertahun-tahun berada di bawah kekuasaan Soviet. Ini menjadi momen penting dalam runtuhnya Uni Soviet dan kebangkitan kembali negara-negara Baltik. 7 September. Pada 7 September 1822, Pangeran Dom Pedro pertama, secara resmi memproklamirkan kemerdekaan Brasil dari Portugal. Tanggal ini kemudian menjadi Hari Kemerdekaan Brasil, menandai berakhirnya dominasi kolonial Portugis di Amerika Selatan. Buddy Holly, salah satu pionir rock and roll yang mempengaruhi banyak musisi seperti The Beatles dan Bob Dylan, lahir pada 7 September 1936. Meskipun karirnya singkat karena meninggal dalam kecelakaan pesawat pada tahun 1959, musiknya tetap dikenang hingga hari ini. Pada 7 September 1940, Blitz dimulai ketika Jerman Nazi melancarkan serangan udara besar-besaran terhadap London selama Perang Dunia Kedua. Serangan ini berlangsung selama 57 hari berturut-turut, meninggalkan kehancuran besar tetapi juga memperkuat semangat rakyat Inggris. Pada 7 September 1977, Presiden Jimmy Carter dari Amerika Serikat dan Jenderal Omar Torrijos dari Panama menandatangani perjanjian yang memberikan kendali penuh atas terusan Panama kepada Panama pada tahun 1999. Ini adalah momen penting dalam hubungan antara kedua negara. Pada 7 September 1978, pembicaraan damai dimulai antara Perdana Menteri Inggris James Clegane dan pemimpin Rhodesia, sekarang Zimbabwe, Ian Smith, dalam upaya mengakhiri perang saudara di Rhodesia dan memberikan hak kepada mayoritas kulit hitam di negara tersebut. Nike Ardilla, penyanyi rock dan bintang pop Indonesia yang sangat terkenal, meninggal dunia pada 19 Maret 1995. Namun, 7 September 2001 dikenang sebagai salah satu hari di mana masyarakat mengadakan peringatan besar untuk mengenang karya-karyanya yang legendaris di dunia musik Indonesia. Pada 7 September 2003, penyanyi dan penulis lagu Amerika Warren Zevon meninggal dunia akibat kanker paru-paru. Zevon dikenal dengan gaya musik rock yang unik dan lirik yang satir, dengan hits terkenal seperti Werewolves of London dan Lawyers, Guns, and Money. Pada 7 September 2018, rapper, penyanyi, dan produser Amerika Mac Miller meninggal akibat overdosis. Mac Miller adalah salah satu artis hip-hop paling berbakat dari generasinya, dan kematiannya membawa dampak mendalam bagi penggemar musik di seluruh dunia. Albumnya yang berjudul The Swimming sempat mendapat banyak pujian sebelum kepergiannya. (8 September). Pada tanggal 8 September 1504, patung marmer ikonik, David, karya seniman Michelangelo dipamerkan untuk pertama kali di Florence, Italia.
Karya seni ini dianggap sebagai salah satu mahakarya terbesar dalam sejarah seni rupa Renaissance dan seni patung secara umum, melambangkan kekuatan dan kecerdasan manusia. Harvard University, universitas tertua di Amerika Serikat, didirikan pada 8 September 1636. Universitas ini kemudian menjadi salah satu institusi pendidikan paling berprestise di dunia dan berperan besar dalam pendidikan dan penelitian global. Pengepungan Leningrad dimulai pada 8 September 1941, ketika pasukan Jerman memblokade kota Leningrad, sekarang Saint Petersburg, di Rusia. Pengepungan ini berlangsung selama hampir 900 hari dan merupakan salah satu peristiwa paling tragis dalam Perang Dunia Kedua, menyebabkan kelaparan besar-besaran dan banyak kematian. Pada tanggal 8 September 1043, Italia secara resmi menyerah kepada sekutu selama Perang Dunia Kedua, setelah penandatanganan gencatan senjata antara Jenderal Dwight D. Eisenhower dan Marskal Pietro Badoglio. Ini menandai perubahan penting dalam jalannya perang di Eropa. Perjanjian Perdamaian San Francisco ditandatangani oleh 48 negara sekutu dan Jepang pada tanggal 8 September 1951, yang secara resmi mengakhiri permusuhan antara Jepang dan negara-negara sekutu. Perjanjian ini menjadi dasar pemulihan hubungan diplomatik Jepang dengan negara-negara lain pasca Perang Dunia Kedua. Setelah skandal Watergate, yang membuat Richard Nixon mengundurkan diri sebagai presiden, penggantinya, Gerald Ford, memberikan pengampunan penuh kepada Nixon pada 8 September 1974. Keputusan ini memicu kontroversi besar dan tetap menjadi salah satu momen paling penting dalam sejarah politik Amerika Serikat. Wiz Khalifa, rapper dan penulis lagu asal Amerika yang sukses secara internasional, lahir pada tanggal 8 September 1986. Wiz dikenal dengan hits seperti Black and Yellow, beserta kontribusinya pada budaya hip-hop modern. Ratu Elizabeth II, raja terlama yang memerintah dalam sejarah Inggris, meninggal dunia pada 8 September 2022 di usia 96 tahun. Kematiannya menandai berakhirnya era panjang dalam sejarah Inggris dan dunia, mengingat pengaruhnya yang sangat besar selama 7 dekade memerintah. 9 September. Pada 9 September 1948, Korea Utara secara resmi mendeklarasikan berdirinya negara tersebut setelah Perang Dunia Kedua, dengan Kim Il-sung sebagai pemimpin pertama. Deklarasi ini menandai pemisahan dua Korea dan menjadi akar dari konflik panjang antara Korea Utara dan Selatan, yang dampaknya masih terasa hingga kini. Elvis Presley tampil untuk pertama kalinya di acara televisi, The Ed Sullivan Show, pada 9 September 1956. Penampilan ini ditonton oleh lebih dari 60 juta orang di seluruh Amerika Serikat, yang menjadikannya salah satu momen ikonik dalam sejarah musik. Elvis memperkenalkan gaya rock and roll yang lebih leluasa dan energik, meskipun kameranya saat itu memutuskan untuk hanya menayangkan dirinya dari pinggang ke atas karena gaya menarinya yang dianggap terlalu kontroversial. Pemimpin besar revolusi komunis Cina, Mao Zedong, meninggal pada 9 September 1976. Pemerintahannya membawa perubahan besar di Cina, terutama melalui revolusi kebudayaan dan lompatan jauh ke depan. Wafatnya mau mengakhiri era panjang kepemimpinannya dan membawa Cina ke arah reformasi besar di bawah penerusnya, Deng Xiaoping. Pada 9 September 1991, Tajikistan mendeklarasikan kemerdekaannya dari Uni Soviet, menyusul runtuhnya blok Soviet. Peristiwa ini menandai lahirnya sebuah negara baru di Asia Tengah, namun diikuti oleh perang saudara yang merusak selama beberapa tahun. Pada 6 September 1901, Presiden Amerika Serikat, William McKinley ditembak oleh anarkis Leon Czolgosz, dan meninggal pada 14 September. Pembunuhan ini mengguncang Amerika Serikat dan membawa Theodore Roosevelt ke kursi kepresidenan, yang kemudian memperkenalkan sejumlah reformasi progresif. 10 September. Pada 10 September 1919, Perjanjian Saint-Germain ditandatangani antara Sekutu dan Austria setelah Perang Dunia Pertama, mengakhiri Kekaisaran Austria-Hungaria. Perjanjian ini memecah kerajaan besar menjadi negara-negara baru seperti Austria, Ceko,
dan Hungaria, dan mengubah peta politik Eropa. Pada 10 September 1960, Organisasi Negara-Negara Pengekspor Minyak, OPEC, terbentuk dalam sebuah konferensi di Baghdad, Irak. OPEC kemudian menjadi kekuatan signifikan dalam mengatur harga dan produksi minyak global, mempengaruhi ekonomi dunia secara mendalam. Pada 10 September 2008, Large Hadron Collider, LHC, di CERN, Jenewa, secara resmi dioperasikan untuk pertama kalinya. Ini adalah akselerator partikel terbesar di dunia, dan eksperimennya bertujuan untuk mengungkap misteri-misteri alam semesta, termasuk penemuan partikel Higgs boson.